Hai kaum muda, jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Budiman dalam buku renungan Youth for Christ dengan judul Berfokus pada Tujuan Akhir berdasarkan 2 Korintus 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 5 bersama saya, Andesita. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami sehingga pada hari ini kami masih bisa bangun pagi untuk melanjutkan kehidupan kami dan berkegiatan pada hari ini. Tapi sebelumnya kami ingin merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau yang tuntun kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 18 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Seorang astronot membutuhkan teleskop untuk mampu menangkap sebuah fokus dengan luar biasa untuk melihat pergerakan planet yang jauh di antara bintang-bintang. Demikian pula kita. Kita perlu menyesuaikan fokus untuk melihat hal-hal yang tidak terlihat dan kekal. Pada bacaan ini, Paulus mengajak kita untuk menyesuaikan fokus kita pada tujuan akhir yang sejati dalam hidup ini. Paulus menggambarkan perjuangannya sebagai seorang rasul yang tidak tawar hati dan tidak putus asa karena ia memusatkan pandangannya pada apa yang tidak terlihat. Hal ini mengingatkan bahwa kehidupan ini adalah perjalanan yang sementara, yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Kita perlu menerima kenyataan bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna. Seperti bejana tanah liat yang rapuh, kita memiliki kelemahan, memiliki kerentanan. Namun, dengan menyadari hal ini, kita dapat mengalami penyempurnaan rohani yang terjadi setiap hari melalui pertumbuhan dan pembelajaran dalam iman kita. Youth, ketika kita berfokus pada Kristus, kita akan mengalami pembaruan batiniah yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Seperti seorang penyetel piano yang bekerja keras di ruangan yang sunyi untuk mendengarkan kemurnian setiap nada, demikian juga kita. Kita perlu menemukan waktu dan tempat yang tenang untuk merenungkan makna hidup kita dan memperkuat iman kita. Jadi, mari alihkan fokus kita pada tujuan yang sejati dalam hidup ini, yaitu memuliakan Allah dan melayani sesama dengan penuh kasih. Dengan demikian, kita dapat mengalami pertumbuhan rohani yang berkelanjutan dan mempersiapkan diri kita untuk menjalani babak kedua yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau belajar untuk memfokuskan kehidupan kami ke dalam Engkau saja Tuhan. Biarlah apa yang kami jalani di kehidupan ini bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kini kami mau melanjutkan kegiatan kami. Biarlah Engkau yang sertai kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.